Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argomulyo, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan sebagai makanan rohani di dalam kehidupan iman kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sore hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami beribadah bersama dengan keluarga, agar ibadah ini menjadi semangat untuk kami tetap bersatu bersama dengan keluarga, untuk memupuk dan menumbuhkan iman kami, untuk kami menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan di dunia ini. Terima kasih ya Allah untuk setiap kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami, agar kami tetap mengingat akan penyertaan Tuhan, dan kami bisa bersyukur di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita akan menerima firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Amsal, pasal 30 ayat 25. Amsal pasal 30 ayat 25 yang demikian. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Saya ulangi sekali lagi. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, semut adalah binatang yang memiliki filosofi yang sangat hebat. Nah, filosofi apa itu? Mungkin kita bisa belajar dari apa yang dilakukan semut. Yang pertama, semut tidak pernah menyerah. Bila kita menghalang-halangi langkah semut yang sedang berjalan, mereka selalu akan mencari jalan lain. Dia tidak putus asa, ada penghalang. Dia akan mencari jalan lain. Mereka akan memanjat ke atas, mungkin akan menerobos ke bawah, atau akan mengelilingi apa yang sedang menghalangi perjalanan mereka. Mereka akan melakukan segala sesuatu untuk mencapai apa yang ia inginkan. Yang kedua, mereka bekerja keras. Semut selalu bekerja dengan penuh semangat ketika mereka harus mengumpulkan bahan makanan sebagai persediaan makanan untuk mereka. Dan yang ketiga, semut mempergunakan kesempatan selagi mereka bisa. Selama musim dingin, semut mengingatkan dirinya sendiri bahwa musim dingin takkan berlangsung selamanya. Pasti akan ada musim semi, akan ada musim panas. Jadi semut selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa akan ada masanya di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, apabila cuaca itu kembali dingin, mereka masuk ke dalam liang atau rumahnya. Lalu ketika hari pertama musim panas itu tiba, mereka akan segera keluar dari sarangnya dan mereka akan mencari makanan untuk persediaan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mereka tak dapat menunggu untuk keluar dari sarang mereka. Tidak ada kata lain untuk menunggu, mereka akan cepat keluar. Dan yang keempat, mereka seberapa banyak semut akan mengumpulkan makanan mereka di musim panas untuk persediaan musim dingin mereka. Seberapa banyak mereka mengumpulkannya? Ternyata mereka mengumpulkan semampunya. Jadi tidak ngongso, jadi tidak terlalu memaksakan diri. Yang penting mereka cukup dulu untuk kebutuhan makanan selama musim itu dijalani.
Oleh sebab itu, di dalam kehidupan semut, mereka selalu merasakan kecukupan karena semampunya mereka lakukan. Dan yang terakhir, mereka suka bekerja sama. Apabila ada seekor semut menemukan makanan yang begitu berat, maka semut ini akan memberitahu temannya agar makanan yang ditemuinya ini bisa dibawa bersama-sama untuk dibawa masuk ke dalam lubang atau sarang semut sebagai persediaan makanan bagi mereka. Ada kerjasama di antara semut yang satu dengan semut yang lain. Mereka bisa membaca musim, mereka bisa membaca situasi, dan mereka mengantisipasi akan hal-hal yang akan terjadi selama musim mereka jalani. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, dan Bapak Ibu semua, bacaan kita di dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 25 yang kita baca bersama pada sore hari ini dikatakan, semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Semut adalah sekelompok hewan yang tidak kuat dan bahkan tidak sekuat dengan seperti binatang-binatang lainnya. Tetapi mereka menyediakan makanannya untuk kebutuhan mereka. Melalui bacaan ini sungguh sangat menarik sebab kita diminta untuk belajar dari binatang semut. Bagaimana semut yang begitu kecil, yang ukuran badannya dan kekuatannya tidak seberapa, tidak sebanding dengan binatang yang lain, dan bahkan tidak sebanding dengan kita sebagai manusia. Maka ternyata mereka memiliki banyak hal yang baik yang bisa kita teladani bersama ketika kita menjadi manusia, menjadi orang percaya, untuk melihat dan mengantisipasi akan segala sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita bisa memperhatikan bagaimana mereka memiliki semangat pantang menyerah. Semut pantang menyerah. Ketika ada penghalang, mereka tetap mencari jalan lain agar mereka tetap bisa melanjutkan perjalanan dan kehidupan mereka. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Terkadang manusia ketika memiliki masalah, kita menyerah. Kita kehilangan harapan. Kita merasa tidak kuat, tidak mampu. Dan akhirnya kita hanya diam saja, pasrah, tidak bisa melakukan sesuatu atau bahkan tidak berbuat apa-apa. Tetapi semut memiliki sifat pantang menyerah. Semut tidak pernah menyerah di dalam kehidupannya ketika ada penghalang yang menghalangi perjalanannya. Nah, manusia seperti kita bisa belajar dari semut. Yang selanjutnya, semut pekerja keras. Dia akan berusaha mencari makanan untuk mencukupi kebutuhannya selama satu musim. Karena musim dingin tiba, mereka tidak bisa keluar mencari makan. Oleh sebab itu semut ini bekerja keras sekuat tenaga, mencari makanan sebagai persediaan ketika musim dingin itu tiba. Ketika mereka tidak bisa beraktivitas di luar, mereka sudah ayem dulu, aman, wah ada persediaan. Jadi ada antisipasi, ada bekal, ada persediaan yang disiapkan semut untuk kebutuhan kehidupannya selama menghadapi musim dingin. Kita bisa belajar bagaimana kita diingatkan. Kita harus juga menyediakan sesuatu sebagai bekal hidup kita, agar kita tidak foya-foya, ora mubra-mubru, sembarang-sembarang digunakan, tetapi kita tidak memikirkan masa depan kita 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun depan, atau bahkan masa depan kita yang akan datang. Tetapi semut mengingatkan dan mengajarkan kepada manusia, ayo siap-siap, waspada.
Karena segala sesuatu yang terjadi itu tidak menentu. Bahkan musim tidak ada yang bisa memprediksi. Tetapi semut harus menyediakan makanannya sendiri agar mereka tetap bertahan hidup. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Ayo, bagaimana kita bertahan hidup? Kita bisa belajar dari semut. Tidak foya-foya. Irit tetapi tidak pelit. Tetap menjalani kehidupan tetapi harus memikirkan sesuatu yang akan terjadi untuk menjadi kebutuhan kehidupan kita selanjutnya. Selanjutnya, semut selalu mencari kesempatan untuk berkarya. Ketika musim panas tiba, di hari pertama musim panas, semut pasti akan cepat keluar. Kesempatan ini harus digunakan dengan baik. Karena musim itu tidak menentu. Mereka bergegas meninggalkan sarangnya atau rumahnya untuk keluar mencari makanan lagi untuk persediaan kebutuhan kehidupan mereka atau keluarga atau sekelompok kawanan semut yang lainnya. Nah, kita juga diingatkan dan belajar bagaimana kita tetap harus memiliki semangat untuk mencari cara ketika kesempatan itu diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apalagi pandemi COVID-19 yang saat ini, khususnya di kota Salatiga, semakin hari semakin meningkat kasus orang yang terpapar COVID-19. Tetapi kesempatan yang diberikan Tuhan harus kita gunakan sebaik-baiknya. Tidak hanya untuk mencari nafkah, tidak hanya untuk mencari uang, tetapi kesempatan untuk kita melayani Tuhan, tetapi kesempatan untuk kita memberikan yang terbaik untuk keluarga, kesempatan untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Waktu itu harus kita gunakan dengan baik, karena kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Begitupun juga dengan semut. Ketika musim panas tiba, semut tidak segera keluar mencari makan. Dan sewaktu-waktu ketika musim dingin kembali datang, ketika semut tidak menyediakan persediaan makanan, maka musim dingin semut itu pasti bisa kelaparan. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Ayo, apapun kesempatan, sekecil apapun yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita diberikan kesempatan bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita kasihi, diberikan kesempatan untuk kita beribadah. Kita gunakan kesempatan itu dengan baik, karena kesempatan tidak akan terulang untuk yang kedua kali. Kalau semua sudah terjadi, waktu tidak kembali, maka penyesalanlah yang akan didapati. Maka jangan sampai kita menyesal ketika kesempatan itu tidak kita gunakan untuk kita mengasihi keluarga, berkumpul dengan keluarga, menyayangi keluarga, orang-orang yang kita kasihi, kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Dan yang terakhir, mungkin semut itu lemah, tetapi seekor semut berusaha dengan sekuat tenaga untuk bekerja sama. Dia sadar bahwa dirinya membutuhkan orang lain. Semut sadar bahwa kekuatannya tidak sekuat binatang lain, atau bahkan tidak sekuat manusia. Tetapi kesempatan itu digunakan semut untuk bekerja sama. Ketika tadi semut mendapatkan makanan yang besar ataupun berat, ia tidak ngoyowor, dia tidak memaksakan diri untuk membawanya sendiri. Tetapi ia memanggil teman-temannya, semut yang lain, untuk membawa makanan ini bersama-sama untuk dibawa ke sarang atau ke rumah semut untuk menjadi tempat yang aman dan nyaman sebagai persediaan makanan bagi kehidupan mereka. Dari sini kita diingatkan dan belajar lagi bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup berdampingan dengan orang lain.
Kita hidup bersama-sama dengan anggota keluarga. Tidak mungkin satu orang di dalam keluarga itu jalan sendiri-sendiri, tidak mungkin. Di kehidupan berjemaat tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri, itu tidak mungkin. Tetapi Tuhan mengingatkan untuk kita bisa bekerja sama. Untuk mencapai sebuah tujuan, untuk mencapai sebuah keinginan, untuk mencapai sebuah cita-cita, maka dibutuhkan kerjasama agar pekerjaan itu menjadi ringan dan mudah. Oleh sebab itu, jangan abaikan. Mungkin di sekitar kita ini kecil, mungkin mereka dianggap lemah, tersisihkan. Tetapi kalau Tuhan sudah memakainya, Ia bisa menolong dan membantu kita. Atau bahkan bisa kita jadikan partner, jadikan teman, sahabat, untuk bersama-sama membangun sebuah komunitas, bersama-sama membangun gereja, bersama-sama membangun kehidupan keluarga, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kelemahan bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan seseorang untuk menolong dan membantu kita. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bukan maksud ayat ini membandingkan kita dengan seekor semut. Tetapi ketika kita sedang menghadapi persoalan kehidupan, lalu kita cepat menyerah, maka sebenarnya kita tidaklah sekuat seekor semut. Oleh sebab itu, ketika kita berpikir bahwa tubuh ini membutuhkan orang lain, maka sebenarnya di dalam kehidupan kita sedang diingatkan untuk bekerja sama. Di dalam kerja sama ada semangat, di dalam semangat ada kekuatan, di dalam kekuatan akan ada berkat yang akan dinikmati oleh banyak orang. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanan di musim panas. Mari kita ubah cara kita melihat dunia ini. Kita ubah cara kita menghadapi dunia ini. Dan kita ubah cara kita untuk menikmati dan menjalani kehidupan, agar kita tetap bisa menjaga kehidupan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat belajar dari semut dan belajar dari apapun yang ada di sekitar kita. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.